Luar biasa enak sekali. Ya pasti buat teman-teman dan juga pro konco yang ingin berinteraksi bersama kita, silahkan di line telepon kita di 0271 857 terus juga bisa melalui SMS di 0857 021 8888. Nah, langsung aja bersama Dokter Acik mengenai penyakit cancer pada wanita. Iya, jadi mendeteksi dini dan pencegahan kanker pada wanita. Nah, penting sekali ini ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah, Dokter Acik. Ya, monggo Mas Londo. Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya kanker itu sangat berbahaya. Nah, bagi kaum wanita, ini spesial wanita dulu atau pria juga boleh? Wanita dulu ya. Wanita dulu aja. Soalnya saya juga pengen tahu dong. Untuk wanita ini, untuk bisa mengenali secara dini ini Jadi kanker. mendeteksi penyakit kanker. Nah, ini perlu apa dulu yang harus dilakukan oleh para wanita? Iya. Tadi kita bicara kanker kan ada kanker rahim, mulut rahim, kemudian ada kista, ada kanker kandungannya sendiri. Nah, kalau kanker mulut rahim itu dengan pap smear. Pap smear yang Jadi, setahun sekali ya, itu ya? setahun sekali. Jadi pemeriksaan mulut rahimnya, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pap smear. Nanti dapat sel-selnya di situ, selnya ganas atau tidak. Nah, kalau tidak ganas, nanti diulang setahun sekali. Itu untuk pencegahannya. Ya. Dan pada yang kistoma atau kista kanker pada sel telur, nah itu dilakukan USG. Boleh setahun sekali juga. Paling enggak pernah dilakukan USG, setahun sekali cek. Oh ini ada kistanya, oh ini tidak ada. Bisa dinyatakan aman dulu selama setengah tahun sampai 1 tahun itu. Sehingga tidak mikir jadi setiap menstruasi nyeri, setiap ini ada perdarahan, paling tidak pernah USG. Kadang ibu-ibu wanita-wanita takut untuk periksa, padahal disuntik aja enggak mas, sakit disuntik itu. Nah hanya USG itu hanya ditempelkan terus kita dapat penyakitnya seperti itu. Iya. Nah ini untuk istilahnya pencegahan, apakah ada biar tidak kena gitu loh dok? Ya itu tadi mendeteksi itu tadi ya. Ya kalau pencegahan secara ininya ya mbak ya, pencegahan secara makanan atau perilaku. Kalau dari mulut rahim, yang pertama adalah tidak boleh menikah di usia dini. Nah, aku biar menikah atau umur berapa? Kurang dari 17 tahun tidak boleh mas. Kenapa? Karena sel-sel di mulut rahimnya itu masih muda sekali, belum siap untuk gitu dibuahi. Ya? Oh, jangan menikah di usia dini. Iya, jangan menikah di usia dini. Waktu menikah usia berapa? Kemarin kayaknya 15 tahun ya. Oh, 15. Nah, tidak boleh menikah di usia 15 tahun. Nah, ini sekarang tuh ceritanya lagi naksir dong. Anak umur 13 tahun mau dinikahi. Iya, enggak boleh mas itu. Tapi dia udah anak 2 ya mas. Nanti aja. Terus yang kedua, tidak boleh multi partner. Nah, jadi harus setia. Jadi kalau tidak gonta-ganti pasangan, tidak multi partner. Nah, kalau gonta-ganti pasangan, sel-selnya tadi juga akan rusak. Nah, yang paling sering, itu adalah kalau sering berhubungannya lebih sering berhubungan sehingga mulut rahim itu kalau terkena pada saat berhubungan terkena penis itu akan lecet atau luka atau keputihan mungkin. Jadi gejala awalnya adalah keputihan. Nah, kalau keputihan ya diobati deh, diobati dulu. Kita obati. Kalau bisa sembuh, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau keputihannya berulang, pasti ada sesuatu pada mulut rahimnya. Kemungkinan bisa lari ke sana ya. Iya. Terus pada wanita juga menstruasi biasanya hanya 1 minggu ya mbak ya, 5 hari. Ini kok memanjang jadi 2 minggu. Nah itu pasti ada apa-apa, pasti ada sesuatu hormonalnya kah, atau atau rahimnya yang membesar. Tapi kalau misalkan buat anak-anak yang mungkin awal-awal menstruasi, mungkin itu bisa terjadi ya dok ya. Jadi kadang kan bulan mensnya kan masih teratur. Iya. Kadang seminggu selesai, tapi itu bulan berikutnya kadang bisa lama, tapi nanti kembali lagi normal. Nah kalau itu masih normal? Betul, karena itu normal. Itu karena perubahan hormon masih saja. Masih normal ya? Iya. Apa mudeng gue pada? Mudeng nggak mas? Saya kalau sebulan paling juga 5 hari. Loh kayak piye? Oh jadi itu pendeteksinya seperti itu tadi ya. Deteksi awal kayak mungkin tadi kayak keputihan ya. Selain itu dok, ada nggak penyakit lain yang mungkin bisa menimbulkan yang namanya nanti cancer itu? Iya, penyakit ya pada dasarnya misalkan genetik. Seseorang atau orang tuanya sebelumnya ada kanker payudara, ada kanker lainnya, itu pembawaan genetiknya ada nanti ke kanker pada turunan. Jadi genetik bisa mempengaruhi. Iya, jadi sayangnya di kita yang negara berkembang, kita sudah sakit dulu baru mau mengobati. Nah, itu loh. Padahal penyakit kanker tidak boleh mas Londo. Penyakit kanker itu harus dicegah
tanpa harus mengobati. Karena dicegah masih murah, kalau udah diobati, wah bisa ngabisin sawah tetangga nanti itu. Iya betul. Itu kan karena kayak kanker itu kan kadang juga ada ini ya tahap apa ya istilahnya kayak stadium ya dok ya. 1, 2, 3 nanti ada apa kayak stadium lanjut atau itu. Oh iya ada ya. Jadi kalau kanker itu pada awalnya ada yang namanya lesi prakankernya. Sebelum prakankernya ada. Itu paling tidak 5 tahun sel itu berkembang mas. Berarti kalau dia terkena umur 25 tahun, berarti 5 tahun yang lalu sudah ada bakatnya. Nah itu sudah bisa terdeteksi. Nah tapi kalau sudah jadi kanker mbak, stadium 1, 2 bisa diobati. Insya Allah sembuh sempurna. Tapi kalau stadium 3, 4 istilahnya kita sudah bisa menghitung umurnya tinggal berapa lama. Wah, itu tadi bahaya kanker itu. Mas, bahas lain ini mas ya. Bahas lihat, maksudnya ini yang namanya ilmu ya untuk kita. Jadi buat teman-teman yang terutama dulu waktu orang tuanya punya, mungkin hati-hati aja, mungkin jadi lebih, sejak awal bisa dideteksi lebih dini. Iya. Gitu. Karena memang ada bawaan ya kayak keturunan gitu ya, genetik dari orang tua bisa menurun ke anaknya, apalagi yang wanita. Nah, ini sama hidup sehat ya mas ya. Sebenarnya nggak masalah ya, asal kita hidup sehat ya. Sehat. Nah, mandi minimal 3 kali sehari. 2 kali minimal 2 kali. Dok ini dok, ini dengan yang namanya uci-uci. Uci-uci itu dulu kan ada teman saya tuh di sini sama di sini. Ya. Nah, apakah itu juga istilahnya bakal calon kanker itu dok? Ya, uci-uci itu lebih kepada kalau bahasa kami lipom. Jadi itu adalah benjolan pada jaringan-jaringan lemak. Nah, itu biasa masih bersifat jinak kalau itu. Jadi masih bersifat jinak. Jadi sama kayak di payudara juga ada uci-ucinya terkadang. Kalau masih stadium awal atau yang dini itu masih jinak. Tapi kalau dibiarkan bisa jadi ke arah kanker. Oh, uci-uci itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya tergantung penyebabnya dan selnya yang berkembang apa tadi. Jadi kalau kanker itu istilah benjolan yang sudah bersifat ganas dah gitu. Itu kanker. Namanya ganas berarti kanker ya. Wah, ini. Nah, ini dok. Tadi kan mengenai cewek dok, nah ini saya kan cowok dok, dokter kan juga cowok, gitu lo ya. Kalau pendeteksi untuk kanker untuk cowok seperti apa dok? Iya, kanker pada cowok biasa adalah kanker yang paling sering kanker prostat. Jadi prostat itu ada di dalam daerah kandung kencing, kemudian ada di tempat pengeluaran sperma itu sendiri. Oke, ada telepon. Kebetulan ada yang mau telepon. Halo, Sinden Mendel. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang. Ceria sekali. Dari siapa ini? Iya, dari Novilia di Boyolali. Novilia di Boyolali. Pertanyaannya apa, Mbak Novilia? Tanya nih, kalau misalkan untuk pencegahan kanker, itu kita kalau untuk mencegahnya tuh bisa dilakukan apa? Maksudnya kayak untuk mencegahnya kanker itu seperti apa? Kalau kita buat wanita sendiri kan rentan buat kena kanker. Macam itu. Gitu. Deteksi. Apa harus kita sendiri yang diperiksa apa sama suami yang diperiksa gitu? Oh gitu. Ya, okay. Terima kasih. Udah Mbak Novilia? Udah aja? Iya sudah. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi dok pertanyaan dok. Ya, pertanyaan bagus ya, Mas ya. Pencegahan kanker, pencegahannya ya tadi kita dengan pola hidup, yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat. Kemudian sekarang di kita sendiri di Indonesia ada vaksin. Jadi untuk mulut rahim itu ada vaksinnya kanker mulut rahim, kita bisa mencegah dengan vaksin mulut rahim ini dengan 3 kali pemberian, bulan ke-0, bulan kedua, dan bulan ke-6. Itu di Solo ada ya? Di Solo ada, di rumah sakit kita ada, di rumah sakit mana aja ada. Nah itu untuk pencegahan supaya tidak terjadi ke arah kankernya nantinya. Itu pencegahannya. Kalau dari tadi ya kita harus menjaga pola hidup. Yang paling sering adalah hubungan seksual tadi. Bergonta-ganti pasangan, multi partner, dan yang paling ini yang kista itu adalah pola makannya, genetiknya juga. Pola makan juga perlu dijaga ternyata. Iya dong. Aku apa-apa lah bleb-bleb. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Ojo mas makannya turan-turan. Ora, aku ora tau kayak kowe turahan. Gur siso. Padha wae. Siso, nek lara siso wingi.
Pengen apa? Ora. Nah, ya pasti buat teman-teman dan juga pro konco yang namanya kanker ini ternyata bisa dicegah dengan cara pola hidup sehat, pola makan yang telepon lagi, dan juga dengan pola mengangkat telepon yang baik. Halo. Halo. Halo, dengan siapa ini di mana? Dengan Insinyur Giri. Insinyur Sugiri. Oh, Ismi. Wonogiri alah tanggaku Wonogiri. Ismi Wonogiri. Halo, Mbak. Pas. Halo. Nggih. Niki mau tanya Pak Dokter. Iya, Nggih, pasien. Saya ibu rumah tangga 34 tahun. Baru punya anak umur 14 bulan. Oh, mau nambah? Tapi gini Dok, menstruasinya itu kok nggak lancar ya. Oh. Jadi kalau sebulan ntar 2 bulan enggak, terus setelah gitu faktor apaan Dok? Oke, Mbak Ismi udah itu aja? Oh udah, makasih. Terima kasih. Mbak Ismi Wonogiri. Wah, mensnya nggak lancar, sebulan kadang, 2 bulan enggak. Wah, bojomu deg-degan Mbak. Yang ini, waduh isi meneh. Waduh isi meneh. Pengalaman pribadi apa-apa mau curhat mesti. Iya, Mbak Ismi karena masih kita harus tanyakan, mungkin Mbak Ismi masih ASI eksklusif. Betul. Jadi kalau ASI eksklusif terkadang tidak menstruasi. Oh, masih ASI eksklusif, jadi tidak menstruasi atau kita lihat apakah hormonnya tadi terganggu. Kalau tadi tidak ASI, kemudian dok saya sudah tidak ASI, tidak ini. Nah kalau itu tadi siklusnya dalam 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi, bisa kita atur kembali siklusnya. Iya, betul. Jadi kalau habis hamil, habis lahiran, kemudian tidak menstruasi itu pola-pola yang ini yang normal. Iya, nggak apa-apa Mbak Ismi, tenang aja Mbak Ismi. Tenang aja. Saya juga kok Mbak Ismi. Oh berarti mama masih produksi ASI, kemungkinan mensnya nggak teratur itu? Iya, jadi kalau ASI biasa akan menghambat hormonnya. Begitu juga dengan KB yang 3 bulanan. KB 3 bulanan, KB suntik itu hormonnya juga tidak teratur sehingga kadang-kadang itu menstruasinya malah tidak mens jadinya. Oh, makanya Iya. itu. Bisnis saya. Oke, semakin menarik perbincangan kita siang ini dan kita akan berlanjut nanti ya. Yes. Biar yang lewat dulu. Mari kita saksikan yang lewat setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Sinden Mendel.